Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seorang calon haji lanjut usia asal Lombok Timur meninggal di Tanah Suci. 8 pemuda di Mataram diburu polisi karena berkomplot mencuri tabung gas. Dorong peningkatan ekonomi sektor kelautan. Iriana Jokowi kunjungi sentra budidaya mutiara di Sekotong, Lombok Barat. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur mengonfirmasi seorang calon haji lanjut usia kelompok terbang pertama meninggal dunia di Mekah pada Rabu sore. Calon haji tersebut bernama Sakmah, berusia 70 tahun, asal desa Teros, kecamatan Labuhan Haji. Sakmah ditemukan meninggal di kamar hotelnya saat beristirahat tanpa ada gejala sakit sebelumnya. Ia berangkat pada tanggal 15 Mei lalu, namun sempat dirawat saat tiba di asrama haji karena kelelahan, kemudian diterbangkan ke Tanah Suci bersama kloter 10 asal Kota Mataram. Kalau yang meninggal ini kita dapat informasi tadi, itu dari kloter 4 atau pemberangkatan pertama Lombok Timur itu meninggal kemarin tanggal 29 Mei 2024 di Mekah gitu meninggalnya. Kalau total yang diberangkatkan itu total pemberangkatan haji kita itu 1145, tetap itu tidak ada perubahan. Penyelenggara haji memberikan pengawasan khusus kepada 23 calon haji lansia yang berhaji bersama 1.145 jemaah asal Kabupaten Lombok Timur pada tahun ini. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ribuan honorer di Kabupaten Lombok Barat diusulkan masuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan ASN oleh Pemda setempat. Hal itu berdasarkan arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang meminta Pemda mengusulkan seluruh pegawai non-ASN agar diprioritaskan menjadi P3K dan ASN. Pemda mengutamakan pegawai non-ASN yang diusulkan telah masuk database daerah. Berdasarkan data tahun 2022, jumlah honorer yang bekerja di instansi dan OPD mencapai 4.000 orang, meliputi guru, nakes, dan tenaga teknis. Kabupaten Lombok Barat sudah mengusulkan sejumlah 339 formasi, di mana rinciannya adalah 80 PNS atau CPNS dan sisanya 259 tenaga kesehatan. Adapun rincian yang 259 adalah 159 untuk tenaga teknis, 50 untuk tenaga guru dan 50 untuk tenaga kesehatan. Oke. Kalau dari kebutuhan kita formasi itu sudah sesuai atau gimana? Kalau dari kebutuhan ya dianggap sudah sesuai, karena kita melihat dari kebutuhan masing-masing OPD juga dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Usulan rekrutmen honorer akan dilakukan secara bertahap sesuai kuota yang diberikan pusat. Pada tahun 2024, jumlah honorer yang diusulkan mencapai 339 orang, terdiri dari 259 formasi P3K dan 80 formasi CPNS. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan petani di Desa Mujur, Kecamatan Peraya Timur, Kabupaten Lombok Tengah mengeluhkan keringnya lahan pertanian sejak sebulan lalu. Keringnya lahan disebabkan macetnya pasokan air irigasi dan tidak turunnya hujan. Akibatnya hektaran tanaman padi yang sudah berusia 2 bulan mulai mengering dan tidak tumbuh optimal. Petani khawatir akan mengalami gagal panen dan merugi karena telah mengeluarkan biaya produksi. Umur padi ini Pak? Paling dari 1 bulan. Ini habis tabur pupuk kering terus. Sampai sekarang nggak ada air itu. Sampai sekarang ini. Kira-kira bisa hidup nggak? Ya, kalau ada air lagi 2-3 hari hidup. Terus kalau nggak ada air gimana solusinya Bang kalau kering kayak gini? Kalau nggak ada air mati sudah. Nggak beli itu. Ya. Selain berharap hujan segera turun, petani juga berharap pemerintah daerah mencarikan solusi agar tanaman mereka bisa diselamatkan. Lukmanul Hakim melaporkan
dari Kabupaten Lombok Tengah. Petugas Dinas Perdagangan menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah stasiun pengisian LPG di Kota Mataram Kamis siang. Sidak mengecek cara pengisian dan mengecek volume gas yang diisi sebelum didistribusikan ke masyarakat. Petugas juga mengecek ketersediaan stok tabung gas 3 kg di kalangan distributor. Sidak untuk memastikan stok LPG aman dan mencegah kecurangan saat pengisian gas LPG. Kita memastikan pengisian dari LPG 3 kilo itu pas sesuai nggak dengan isi tabungnya, karena kan takutnya kita nanti tabung yang 3 kilo itu ada yang kurang pengisiannya dari 3 kilo, seperti yang kita ketahui di luar Pulau Jawa ya, sekitar ada yang 2,7, ada yang 2,2, ada seperti itu yang kita perlu antisipasi untuk kita wilayah Kota Mataram. Agen-agen yang datang mengambil di tempat kita dari wilayah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah. Kurang lebih kita alokasi per hari rata-rata sekitar 70 ton. 70 ton. Itu untuk berapa tabung, Bang? 70 ton bila dibagi 3 kurang lebih sekitar 23.000 tabung per hari. Pemerintah Kota Mataram memastikan stok LPG aman hingga Lebaran Idul Adha dan meminta warga tidak panik dengan melakukan aksi borong. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram.